Amin. Kak Bisma sudah siap, Kak? Sudah, alhamdulillah Kak. Oke, teman-teman, Kak di sini juga kakak tutornya sudah siap. Untuk kelas materi hari ini aku serahkan kepada Kak Bisma. Kepada Kak Bisma dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada kakak Fasilnya ya, Kak Syafa. Oke teman-teman, jadi sebenarnya bukan aku untuk tutor pada pagi hari ini. Jadi aku tutor pengganti karena kebetulan kakak siapa tadi ya, Kak Zahra ya kayaknya ya. Kak Zahranya itu kebetulan ada kendala teman-teman sehingga tidak bisa menghadiri pertemuan pada kelas teman-teman hari ini gitu. Jadi aku izin menggantikan Kak Zahra gitu ya untuk kelas kelas berapa nih teman-teman? Kelas 25 gitu ya. Oke. Sebelumnya sebentar aku izin mempersiapkan materinya. Tadi udah dikerjakan teman-teman soal pretestnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, udah ya. Sudah, Kak. Gimana nih? Aman nggak? Sebenarnya sih kalau untuk pretest, Aman banget. Aman. Aman banget. Aman, oke, Kak. aman sih. Kalau aman, alhamdulillah. Soalnya kalau untuk pretest sebenarnya nggak perlu yang gimana-gimana. Malah justru kalian di post testnya gitu malah untuk bagusnya gitu nilainya. Berarti ini LBI benar teman-teman? LBI materi pertama sih tadi aku di chatnya, benar? Ya, Kak, benar. Benar, Oke, Kak. sebentar. Benar, Kak. Oke, wah aktif ya di sini ya. Sebentar aku izin share screen dulu. Ini dari mana aja nih teman-teman? Jawa. Hmm. Dari Sumedang. Sumatera, Kak. Bandung, Bandung. Kak. Sumatera di mana? Ada yang Jawa dari Sumatera Barat. tadi? Dari mana tuh? Dari Jawa, oke. Di Riau. Dari Sulawesi. Rio-nya mana? Rio-nya mana? Rio-nya? Dumai. Oh, Dumai. Soalnya aku kan baru. Aku asli Pekanbaru, cuman eh tinggal tinggal kuliah di Jogja gitu. Teman-teman. Ya, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya di sini aja lah ya, nggak usah yang gimana-gimana. Aku izin kenalkan diriku dulu. Oke, neneknya di itu ya. Nama aku Bisma Dinata, teman-teman ya. Aku sebentar, sini aja ya. Nama aku Bisma Adinata, bisa dipanggil Bisma. Jadi sekarang aku kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman tahu juga, kebetulan tahun lalu tuh aku juga sebagai peserta sih, peserta juga di Learning Camp ini teman-teman sampai di tahap akhir gitu ya untuk beasiswa perintis. Cuman kebetulan dapatnya di beasiswa lain gitu. Tapi ya masih berhubungan dengan perintis juga pada dasarnya, karena aku dapat dari Dewan Penyantanya tuh dari Rumah Amal Salman sama teman-teman kayak beasiswa perintis juga tuh. Nah, jadi aku harap teman-teman bisa memperhatikan dengan baik gitu ya untuk materi-materi yang akan aku sharingkan ke teman-teman pada hari ini. Karena pada dasarnya ya ini persiapan untuk SNBT gitu ya. Karena kan perintis itu baru bisa masuk minimal kalau udah kalian lolos di SNBP atau di SNBT kan. Tuh. Nah, mungkin itu ya untuk perkenalan dari diri aku. Singkat aja. Males aku buka-buka CV nantilah ribet ya kan. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi pembahasan materi kita. Berarti memang sebelumnya belum ada materi LBI kan ya teman-teman ya? Sudah pernah, Kak. Oh, sudah pernah. Pernah, Kak. Kemarin materinya apa teman-teman? Mencari informasi, ide pokok, dan kesimpulan. Oh, berarti udah pernah ya? Aku disampaikan materi satu. Berarti materi dua kalian sekarang. Yang ide pokok, yang terus kesimpulan udah berarti ya? Sudah, Kak. Oh, udah ya? Oke. Sudah, Kak. Ini ada Iya, diskon. Kak, sudah. Bentar, berarti kalau gitu aku buka materi yang ini dulu. Sebentar ya. Soalnya aku disampaikan yang dari satu gitu katanya.
Bentar ya. Dari teman-teman sendiri nih, selagi aku nyari-nyari materi, eh kalian kesusahan di subtes apa nih kira-kira teman-teman? LBI aman lah ya harusnya ya, kan tinggal baca teks kan. LBI aman, Kak. Hmm. Apa yang susah tuh? PKWM kah? PKPM, PKPM. Kak. Iya, Ya, Kak, PKPM. PKPM. Nanti dulu aja ya teman-teman ya, karena nih selagi aku juga nyari materi, karena ada miskom nih ternyata sama pihak lembaganya. Oke, mungkin ada yang kalian mau nanyain gitu tentang perintis, karena kebetulan juga aku, ya walaupun award di bukan beasiswa ini, tapi kebetulan sampai tahap akhir banget gitu ya perintis. Mungkin ada yang mau ditanya-tanyain gitu, selagi kita si waktu gitu. Jadi nggak usah malu-malu ya teman-teman ya, santai aja kita. Kan aku juga dulu pas learning camp juga kadang-kadang capek gitu. Jujur aja, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang apa gitu kan. Udah nggak yang mau ditanyain? Kak, mau tanya, waktu Iya. di tahun kakak, di beasiswa perintis di tahun kakak, itu tuh yang lolos berapa orang kurang lebih? Tahun lalu ya, kalau tahun 2025 itu 79 orang teman-teman yang lolos kalau nggak salah aku. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kalau nggak salah berapa ratus gitu, seratusan orang gitu. Tapi kalau nggak salah tahun lalu itu turun jadi 79 orang gitu teman-teman. Dari awal daftar itu ada 45.000 orang. Aku sampai berapa ratus orang kemarin tuh teriniin. Jadi memang agak ekstra perjuangan itu butuh banget teman-teman. Kalau di perintis ini karena memang agak panjang gitu untuk mulai dari awal terus sampai akhir itu agak panjang. Kak, aku izin bertanya. Apa tuh? Kalau misalkan buat dapat beasiswa perintisnya itu, jadi kita harus lolos dulu di SNBP atau SNBT atau sebelum daftar wawancaranya. Kan katanya ada sesi wawancara juga ya buat dapetin beasiswanya. Benar. Bilangin kan? Mm-mm. Itu dilaksanakannya setelah keterima di PTN atau sebelum, Kak? Oke, itu semua pelaksanaan tadi teman-teman. Ada termasuk wawancara tadi ya yang disebutkan ya. Itu dilaksanakan setelah kalian keterima SNBP atau SNBT dulu. Nanti baru di situ dijaring siapa aja yang lulus kan. Dari hasil learning camp P2P terus learning camp kedua nanti itu didata dulu berapa orang yang lulus di SNBP sama SNBT. Baru nanti setelah itu teman-teman mulai dijaring lagi untuk ke PLP-nya atau Perintis Leadership Program. Nah, itu yang dapat beasiswanya gitu loh. Jadi sekarang ini belum di tahap beasiswa, teman-teman. Itu masih di tahap untuk mendapatkan kuliah dulu. Kalian udah masuk kuliah dari hasil learning camp ini. Kalau udah dapat, baru diproses lagi ke tahap beasiswanya. Jadi ini kalian mendapatkan benefit pertama lah, bisa dibilang gitu. Jadi bisa dibilang kalian dapat bimbel untuk persiapan kuliah, itu benefit pertama. Benefit kedua nanti di beasiswanya. Tapi beasiswa itu baru dijaring ketika kalian udah lolos SNBP sama SNBT. Kalau tahun lalu aku gitu. Materinya memang oke. Siap, Kak. Oke, teman-temannya aku udah dapat materinya. Izin share screen. Oke, teman-teman. Sebelumnya udah terlihat dengan jelas materiku. Lihat, Udah, Kak. Kak. Oke, Udah. nah. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ya. Mohon maaf atas keterlambatan juga. Jadi kita akan masuk ke materi
LBI yang kedua gitu ya. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari. Ada mengenai argumentasi, terus juga ada nanti kita belajar tentang kalimat fakta, ya. Terus nanti ngerjain contoh soal seperti biasa, sama nanti ada kalimat opini teman-teman yang akan kita pelajari. Jadi nanti aku harap teman-teman, karena kan seperti biasa ya di LB ini kita ada 3 materi yang akan kita pelajari, karena cukup banyak gitu ya dalam satu pembahasan. Jadi nanti teman-teman seiring berjalannya waktu, kalian bisa sambil mencatat atau sambil ngedengerin juga nggak masalah sih, nggak harus mencatat juga nggak apa-apa, asal kalian memang betul-betul paham gitu ya sama materi yang disampaikan. Oke. Sama aku seperti biasa ya, tadi udah aku sampaikan, nggak perlu yang gimana-gimana, santai aja teman-teman, karena kita yang kalau apa belajar gitu ya, kalau serius-serius amat kan kadang-kadang nggak masuk. Yang penting santai, tapi kalian memang mengikuti dari awal sampai akhir. Bagi aku gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan argumentasi teman-teman. Nah, dari aku dulu nih, kira-kira kan kita ada dengar ya yang namanya argumentasi, teman-teman. Argumentasi itu bagi kalian sebenarnya apa sih, teman-teman? Apakah hanya sekedar pendapat atau gimana kira-kira? Pendapat yang didasari fakta, Kak. Oke, betul. Pendapat yang didasari oleh fakta. Jadi, pada dasarnya, kalau kita berpendapat gitu ya, apalagi kebetulan karena aku di PWK jurusannya Perencanaan Wilayah Kota, jadi kita penting sekali yang namanya argumentasi, teman-teman. Jadi ketika kita ngejawab suatu soal, misal kayak yang ditanyakan oleh dosen gitu misalnya ya, bisa aja jawabannya itu beda-beda tiap orang, nggak masalah. Tapi yang penting bagi kita tuh ada dasar yang kuat bagi kita tuh, atau ada alasan yang logis kenapa memang kita menjawab itu gitu. Nah, itu yang disebut sebagai argumentasi, teman-teman. Ya, jadi kalau dari sini ya, karena kita berhubungan dengan LBI, artinya berupa teks gitu ya. Nah, argumentasi sendiri adalah jenis teks yang menyampaikan pendapat atau sikap penulis terhadap suatu isu dengan disertai alasan yang logis dan juga bukti yang relevan untuk meyakinkan pembaca. Nah, artinya di sini kita nggak bisa asal-asal berasumsi gitu ya. Menurut kita gini, itu nggak bisa teman-teman kalau di argumentasi. Kalau misalnya hanya sekedar dari kita doang, itu namanya pendapat aja ya. Pendapat. Kalau pendapat itu ya ya udah pure opini, pure dari eh, sikap kita tuh gimana, terus dari kitanya sendiri tuh gimana. Tapi kalau argumentasi nggak bisa dari kita doang, tapi harus dari alasan yang logis juga, gitu kira-kira. Nah, argumentasi sendiri itu juga punya ciri-ciri. Harus menjelaskan suatu ide atau gagasan dengan jelas agar pembaca itu menjadi yakin terhadap apa yang disampaikan. Karena ya biasanya kalau argumentasi itu kita juga mendasari dari data-data ataupun dari berbagai macam hasil-hasil yang udah dilakukan sebelumnya. Misalnya kalau kalian mau melakukan suatu pendataan gitu ya, kalian juga harus punya data-data sebelumnya kan, misalnya dari jurnal sebelumnya, misalnya dari tabel-tabel yang udah didapatkan sebelumnya gitu ya. Nah, itu harus ada dulu sebelum kalian menganalisis dari data-data yang udah ada. Nanti kalian lakukan pembuktian. Nah, argumentasi itu pada dasarnya gunanya tuh untuk itu teman-teman, untuk memperkuat dari gagasan yang kalian udah acu sebelumnya dengan berbagai macam data-data yang ada tadi gitu. Terus ciri-ciri teks argumentasi sendiri juga membutuhkan fakta nih untuk mendukung tulisan argumentasi. Itu tadi ya. Jadi kalaupun kita berpendapat, terus ada datanya nih, datanya itu juga harus apa namanya aktual teman-teman, faktual gitu ya. Jadi nggak bisa yang apa namanya asal kalian nyomot ambil nih dari Blogspot, ambil dari Wikipedia ya. Kalau di kuliah ya apalagi ya, itu kan nggak bisa ngambil. Tapi kalian harus dari data-data yang memang betul-betul 100% ya, nggak harus 100% sih, tapi maksudnya tingkat ke apa ya faktualannya itu tinggi teman-teman. Kalau misalnya kalian ambil dari Blogspot, misalnya dari Wikipedia, atau kalau dulu ya di zaman aku ya di zaman COVID ambil dari Brandly gitu, kalau kalian masih kenal ya. Kalau sekarang kan AI ya. Kalau zaman aku dulu itu Brandly. Terus tiba-tiba di akhir pembahasannya bilang maaf kalau salah. Nah kan gimana ya kan? Kalau kalian ingat dulu gitu. Nah itu nggak bisa teman-teman.
Apalagi waktu kuliah besok kalian itu harus ngambil dari jurnal-jurnal, harus diambil dari tempat-tempat yang memang dirasa itu benar ya dari dosen kah atau gimana. Jadi nggak boleh ngasal ngambil. Terus ciri-ciri teks argumentasi itu perlu dilakukan pengalaman ya untuk membuat teks argumentasi itu jadi berbobot. Jadi selain data yang udah kita kumpulkan dari kita sendiri tuh, dari kitanya sendiri tuh memang udah punya kredibilitas yang cukup lah kira-kira. Misal nih kita baru masuk nih, aku misalnya gitu ya. Aku baru S1 gitu kan, masih awal masuk nih misalnya. Terus tiba-tiba aku langsung melakukan penelitian tentang karena aku tentang apa ya? Karena perencanaan wilayah kota misalnya tentang eh, smart city gitu ya, misalnya kota yang cerdas, kota yang pintar gitu di suatu tempat. Bagaimana caranya? Ya nggak bisa karena aku nggak ada apa namanya kredibilitas yang bisa aku ajukan karena ya aku masih semester pertama kan nggak mungkin aku langsung melakukan penelitian ya tapi kalau misalnya dosen-dosen aku ya itu bisa karena memang dia udah punya pengalaman di dalam hal itu tuh jadi selain dengan fakta yang kita dapatkan kita juga harus punya pengalaman sendiri gitu terhadap apa yang memang kita teliti terus ciri-ciri teks argumentasi pada akhir teks itu biasanya dapat kesimpulan artinya ya kemarin kan kalian udah belajar ya kesimpulan itu apa teman-teman apa bedanya dengan ide pokok kesimpulan? Kemarin udah belajar. Ayo, gimana? Kemarin kan udah belajar nih, ada mencari informasi, terus ada ide pokok, sama ada kesimpulan. Nah, kira-kira bedanya apa tuh, teman-teman? Terlebih lagi ide pokok sama, atau aku tambah lagi, nih, biar makin sulit gitu ya. Ide pokok, terus ada kalimat pokok kan? Kalimat pokok, atau kalimat utama lah ya, sama aja. Sama dengan kesimpulan ini. Nah, kira-kira bedanya apa? Bedanya Yo, gimana? Apa tadi itu ide pokok, kalimat pokok sama kesimpulan? Benar. Ya. Kalau ide pokok itu si gagasan utama dalam suatu paragraf gitu. Jadi dasar-dasar kalimat yang ada di dalam paragraf gagasan utama. Kalau kalimat pokok, kalimat yang menginformasikan ide pokoknya secara langsung. Nah, kalau kesimpulan, ringkasan atau hasil akhir dari keseluruhan isi teks. Oke. Ini panggilannya apa nih? Naura. Oh, Naura, oke. Naura. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Naura tadi teman-teman. Jadi pada dasarnya ide pokok, kalimat pokok, kesimpulan tuh ya walaupun mirip-mirip ya. Karena kan kayak inti dari semuanya gitu ya. Tapi itu ada perbedaan mendasar ya. Kalau ide pokok itu kalimat pokok dulu deh biar mudah. Kalimat pokok itu satu hal yang menjadi inti yang melandasi dalam suatu paragraf, tapi dia full satu kalimat teman-teman biasanya. Makanya kalimat pokok kan. Nah, ini full satu kalimat. Jadi sampai titik kalian ambil untuk intinya gitu dalam satu paragraf. Tapi kalau ide pokok itu tetap inti dalam satu paragraf. Tapi benar tadi ya. Jadi itu kan dari kalimat utama yang kalian udah dapatkan, kalimat pokok yang udah kalian dapatkan tadi, itu kalian ringkas lagi. Kalian temukan satu inti yang memang mendasari paragraf tersebut. Jadi tidak full satu kalimatnya gitu. Tidak full satu kalimat, teman-teman. Jadi hanya mungkin mengambil beberapa kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Misal nih, kalau dari, ya ini bukan paragraf sih, tapi kita ambillah contoh ya. Argumentasi adalah jenis teks yang menyampaikan pendapat atau sikap penulis terhadap suatu isu, dengan disertai alasan logis dan bukti yang relevan untuk meyakinkan pembaca. Terus ada lagi misalnya ya, kalimat di sini, gitu. Nah itu, ini bisa dibilang sebagai kalimat pokok. Ya, ini kalimat pokok. Tapi sampai titik ya, sampai pembaca itu kalimat pokok. Tapi kalau ide pokok itu lebih ringkas lagi. Misal kalian ambil argumentasi adalah jenis teks yang menyampaikan pendapat penulis disertai dengan alasan yang logis. Nah, itu aja kalau argumentasi kalau ide pokok. Jadi lebih ringkas lagi. Tapi kalau kesimpulan memang ringkasan, teman-teman. Ya, bisa dibilang kayak ringkasan dari suatu teks tersebut. Jadi lebih umum lagi dibandingkan dengan per paragraf-paragraf tadi. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Naura tadi.
Oke, teman-teman. Harap udah bisa dipahami ya untuk perbedaan dari kesimpulan tadi. Nah, jadi argumentasi itu pasti ada yang namanya kesimpulan gitu biasanya ya. Ada kayak jadilah atau kayak maka dari itu, oleh karena itu, dengan demikian dan lain-lain lah ya. Itu biasanya ada kalimat kata-kata seperti itu, teman. Ada kata-kata seperti itu untuk melandasi akhir teksnya. Nah, argumentasi sendiri itu juga punya jenis-jenisnya gitu ya. Ada yang sifatnya dari pola analogi, ada pola hubungan sebab akibat, dan juga pola generalisasi. Nah, kalau pola yang sifatnya analogi, itu artinya kita membandingkan dua hal yang mempunyai banyak persamaan, teman-teman. Misal nih, kayak ada perbandingan antara sifat manusia dengan tumbuhan gitu ya. Ada nggak nih yang bisa menganalogikan kira-kira sifat manusia terus dengan tumbuhan gimana? Dengan pola analogi ini. Atau kayak gini, kalian pernah belajar tentang majas, teman-teman? Ya kan, majas kalian pernah belajar kan? Majas itu apa? Gaya. Gaya bahasa, benar ya. Gaya bahasa. Nah, dalam kalian penentuan gaya bahasa itu kan ada banyak kan jenis-jenisnya kan? Yuk, coba sebutkan ada apa aja yang kalian pernah kenal. Majas itu. Personifikasi, hiperbola, similasi, metafora, bola, hiperbola, Mila, aliterasi. Sony. Udah. Ini di aku nih keluarnya entah apa-apa. Tapi aku tahu ada personifikasi, ada metafora, ada hiperbola, ya dan lain-lain lah ya. Yang inti biasanya kan itu ya. Nah, aku mau mention di sini itu personifikasi, teman-teman. Nah, analogi ini sama kayak personifikasi, ya. Jadi kita kayak membandingkan dua hal, ya, yang memiliki persamaan, teman-teman. Misal mungkin kayak tidak hanya sifat manusia dengan tumbuhan gitu ya. Mungkin sekarang aku juga agak bingung ya kalau misalnya sifat manusia dengan tumbuhan itu apa. Tapi bisa jadi sih sifat manusia dengan tumbuhan. Misal nih, kayak padi. Kalian tahu padi. Ini aku baru kepikiran nih. Kayak semakin menunduk si padi itu, maka semakin apa? Si manusianya harus semakin kayak mana kira-kira? Semakin rendah, Hati. Rendah semakin hati. iya, semakin jangan sombong lah, percaya. Kita boleh percaya diri, tapi nggak boleh menyombongkan apa yang kita punya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita menganalogikan sesuatu yang mana sifatnya itu manusia dengan sifat lain, teman-teman. Tidak harus tumbuhan, tapi misal bisa sifat dengan hewan kah, atau sifat dengan benda-benda tertentu kah, itu segala macam ya, terserah. Kira-kira seperti itu analogi. Namanya juga analogi ya, pengandaian dengan sesuatu hal. Terus yang kedua nih, ada pola hubungan sebab akibat. Ini tulisan yang isinya mengemukakan tentang fakta dari penyebab sampai pada kesimpulan. Nah, jadi kalau hubungan sebab akibat ini jelas ya, bisa kita lihat polanya itu pasti ada dijelaskan nih. Misal dari pertama nih, ada pengertian dulu biasanya si paragrafnya, kalimat pertamanya. Terus dari pengertian ini dijelaskan lah misalnya penyebabnya apa. Dari penyebabnya ini baru jelaskan nanti akibatnya apa. Ya kan? Dari akibat nanti diakhiri dengan kesimpulan dari paragrafnya. Nah, biasanya seperti itu dalam satu paragraf yang mana polanya itu berbentuk hubungan sebab akibat, teman-teman. Ya, contoh nih, misal kemarin kan kalian pas di contoh soal LBI ada ketemu tentang perubahan iklim kan ya? Salah satu contoh soalnya kan. Mungkin itu ya bisa kita lihat. Perubahan iklim itu adalah suatu fenomena yang terjadi karena misal pemanasan global, misal ya. Nah, ternyata pemanasan global sendiri masuk ke penyebab nih. Pemanasan global sendiri itu disebabkan oleh berbagai faktor gitu ya. Bisa dari faktor manusianya, bisa juga dari faktor alami gitu ya. Memang dari asalnya sana gitu kan. Itu penyebab. Nah, akibatnya dari pemanasan global ini mengakibatkan banyak terjadi kerusakan di apa namanya di lingkungan hidup, baik itu sifatnya langsung ke tumbuh-tumbuhan atau ke apa namanya ke hewan gitu dan segala macamnya. Bahkan juga
bisa sampai merusak ke sektor-sektor manusia. Misal kayak sektor apa kemarin? Ada sektor kesehatan, ada sektor pangan, ada sektor pertanian, kan kemarin ada gitu ya. Nah, baru nanti tuh disimpulkan, udah ada sebab akibat. Oleh karena itu, pemanasan global ternyata itu bisa berdampak negatif nih terhadap lingkungan alam dan juga sektor manusia. Sehingga apa? Sehingga kita harus bagaimana caranya gitu ya, supaya pemanasan global ini bisa kita kurangi kelangsungannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau pola hubungan sebab akibat. Nah, kalau yang ketiga, pola generalisasi. Nah, kalau di generalisasi ini, itu tulisannya itu isinya hanya kesimpulan dari sejumlah data yang didapat. Nah, ini biasanya lebih bisa lebih mudah lebih susah sih. Tapi kalau lebih mudahnya artinya kan kita tinggal ngambil data orang. Tapi kalau susahnya artinya kita harus memperbanyak data-data yang ada tadi sehingga bisa jadi satu kesatuan data. Karena gini, biasanya ketika kita mau menyimpulkan suatu penelitian gitu ya, kita nggak bisa cuma ngambil satu data tok gitu ya. Satu data itu nggak bisa. Kita harus mengumpulkan banyak data. Dan banyak data ini kita harus ngambil dari berbagai sumber yang terpercaya. Ya seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya ya. Kita nggak bisa asal-asal ngambil materi dari sana sini. Nggak bisa kita ambil dari website-website yang mungkin kita nggak bisa verifikasi gitu ya. Makanya kemarin ketika di submateri sebelumnya kan kita harus ada namanya check and recheck gitu ya. Nggak bisa kita asal ngambil aja. Ketika apa ya, kemarin kan ada namanya literasi digital gitu kan, dan segala macamnya. Untuk memfilter, untuk memverifikasi dari data yang ada. Nah sama, ketika kita ngambil data untuk argumentasi yang jenisnya generalisasi ini, kesimpulannya itu kita harus ambil dari banyak data tadi, ya. Dan data yang kita ambil itu harus faktual, ya, nggak bisa asal-asal aja. Kira-kira seperti itu. Dari data-data tadi, misalnya berupa grafik lah, bisa berupa tabel kah, bisa berupa ya kalimat lah gitu kan. Nanti kita gabungkan menjadi satu kesatuan yang padu gitu. Nah, ini mungkin rangkuman ya yang bisa kita ambil teman-teman dari pembelajaran kita yang pertama ini. Jadi argumentasi pada dasarnya adalah teks yang berisi pernyataan tentang alasan atau bukti yang mendukung atau menolak suatu pendapat. Ya, jadi tipsnya mungkin di sini sama seperti sebelumnya ya. Kita baca pertanyaan terlebih dahulu. Jangan asal kita baca teks yang panjang seabrek-abrek ya kan males ya. Ya jujur aja kan aku juga males gitu kalau baca harus satu full teks gitu ya. Apalagi ditambah kita terbatas oleh waktu teman-teman gitu ya. Jadi nggak bisa asal baca full. Apalagi kan kemarin udah diajarkan dua teknik kan, ada skimming sama scanning, ya kan? Apa bedanya teman-teman? Kalau misalnya kemarin udah belajar nih, ini kan ada nih kalau di argumentasi kita menggunakan teknik skimming. Gimana tuh teknik skimming? Ada yang mau berpendapat di sini volunteer? Kak, kalau skimming itu membaca melompat untuk menemukan ide pokok atau inti paragraf, tapi kalau scanning itu membaca sekilas aja alias memindai pakai kata kunci. Oke, scanning yang memindai kata kunci ya? Iya, benar, Kak. Oke, benar. Ya, jadi benar ya teman-teman ya. Kita ngulang review sebentar. Jadi kalau scanning sama skimming tuh ada beda dikit ya. Jadi pada dasarnya itu sama kayak baca cepat sih, dua-duanya. Cuman baca cepatnya gimana? Kalau scanning itu kita pakai kata kunci, tapi kalau skimming itu kita baca ide utama ya, ide utama atau sub bahasan dari teks yang kita baca ya. Ini aku kayak tulisan dokter banget ya. Ntar. Jadi kalau skimming itu lebih ke sub bahasannya ya, sub bahasan, sub judulnya atau apa gitu. Jadi skimming seperti itu teman-teman. Nah, selain itu kalau untuk di argumentasi itu kita fokus pada pendapat penulis dan juga mungkin ditambah dengan data dan fakta yang diberikan dalam teksnya. Gitu. Jadi kita mengcombine semuanya gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Kalau nggak ada, kalau aman, ketik satu di kolom chat.
Oke, aman ya. Oke, kalau aman, kita lanjut teman-teman ke contoh soal ya. Ini teman-teman bisa baca dulu. Kira-kira ini nanti jawabannya apa teman-teman? A, B, C, D, atau E? Kalian bisa jawab di kolom chat gitu ya. Jadi kita bahas bareng-bareng. Oke, ini pada aktif nih jawabannya nih. Pada sama semua ya. B semua, oke. Aku minta teman-teman volunteer. Kira-kira kenapa nih jawabannya kok B teman-teman? Yang belum mungkin yang Aku belum. izin menjelaskan. Oke, siapa nih? Zulfa. Oke, sebentar kok nggak muncul ini. Siapa? Zulka. Zulfa. Zulfa. Oke, silakan Zulfa. Jadi setelah dibaca si teksnya itu, ini tuh kayak condong lebih ke efek positif dari alkohol. Nah, terus di pertanyaannya tuh yang melemahkan klaim pada paragraf di atas, tapi kecuali berarti cari yang pernyataan negatif yang bertolak belakang sama si teksnya. Nah, kalau misalnya dari pilihan A, C, D, E, itu tuh semuanya memberikan contoh yang positif yang dimana itu tuh kayak minum alkohol tuh dianggap keren, terus nggak cupu, terus status sosialnya tinggi, terus percaya diri juga. Nah, kalau misalnya dilihat dari yang B, ini tuh malahan condong ke arah negatif, sehingga ini tuh yang B tuh bisa melemahkan teks yang di atas gitu kan. Oke, benar sekali ya. Zulfa tadi ya. Zulfa dari mana Zulfa? Apanya Kak? Rumahnya Ya, asal-asal. dari Bandung. Oke, Bandung. Oke. Oke, benar ya. Jadi kalau dari kita lihat ya ini simpel ya. Ini masih contoh yang simpel banget sih. Jadi yang benar teman-teman jawabannya yang B. Jadi kan dalam argumentasi kita dalam berargumentasi pada pasti ada dua pendapat yang saling berseberangan gitu ya. Ada argumentasi yang kita nanti bisa melakukan pelemahan terhadap pendapat atau argumentasi tadi, tapi kita juga bisa memperkuat dari argumentasi yang disampaikan. Karena kan biasanya teks argumentasi ini harus apa ya? Argumentasi sendiri itu kan pasti berhubungan dengan banyak orang kan, pasti berhubungan dengan banyak pendapat, banyak data, banyak fakta yang ada di situ. Makanya biasanya kalau di LBI sendiri itu berhubungan dengan ini teman-teman. Karena banyak pendapat, banyak data, banyak opini dari orang-orang, dari banyak orang, maka harus ada satu hal yang mungkin bisa aja mereka mau memperkuat argumen dia, argumen seseorang, ada juga orang yang akan melemahkan argumen dia. Karena itu kan butuh apa namanya? Dua hal tersebut untuk membuat satu kesimpulan yang bagus, teman-teman. Nah, makanya di dalam LBI sendiri itu nanti ada pernyataan yang sifatnya itu memperkuat ya, memperkuat. Ada yang pernyataan itu sifatnya memperlemah, teman-teman. Nah, jadi memang bisa dikatakan dua hal ini tuh oke, Resya. Nah,
bisa dikatakan dua hal ini tuh sangat bertentangan sekali, teman-teman. Kalau memperkuat, ya misal nih, kalau di alkohol merupakan zat psikoaktif yang sering dicampurkan ke minuman untuk memberi efek tertentu bagi peminumnya. Terus efek ini dapat berupa euforia, relaksasi, atau disinhibisi yang disertai dengan meredanya tingkat stres gitu ya. Berarti kalau memperkuatnya itu apa kira-kira, teman-teman? Berarti kan misal kayak mungkin dari dia minum alkohol, dia jadi punya rasa enak gitu dalam tubuh dia gitu kan. Nah itu kan memperkuat, sama sejalan dengan adanya teks tadi. Tapi kalau misalnya pernyataan yang memperlemah, artinya dia sama sekali nggak mendukung argumentasi dari si orangnya tadi. Misal kalau eh, dari sini efek ini dapat berupa euforia, relaksasi, disinhibisi yang disertai dengan meredanya tingkat stres. Mungkin kalau memperlemah, dia malah justru dengan minum alkohol, stresnya itu makin bertambah gitu. Artinya kan bertolak belakang gitu. Nah, ini dua hal yang cukup simpel sih untuk dipahami. Makanya kalau untuk yang pertanyaan ini masih yang mudah dipahami. Ini jawaban yang B, benar ya. Karena kan melemahkan klaim terhadap paragraf, tapi sifatnya kecuali teman-teman. Artinya berbeda ya, tidak melemahkan klaimnya. Makanya jawaban yang benar tuh B, minuman beralkohol merupakan salah satu penyebab kecelakaan saat berkendara ya. Karena ini memang apa ya, berbeda dengan yang disampaikan oleh si pernyataan ini di dalam pertanyaannya. Sementara kalau yang A, C, D, E ini ya malah saling sejalan gitu ya. Gitu. Oke. Yang nomor dua nih teman-teman. Kalimat yang paling memperlemah, yang tidak ada kecuali nih. A, B, C, D, atau E. Nah, biasanya kalau di argumentasi pasti soalnya seperti ini sih teman-teman. Klaim yang memperlemah atau yang memperkuat. Pernyataan yang memperlemah atau memperkuat argumen. Ya, ini masih simpel ya soalnya. Oke, A. Lagi teman-teman, ada yang mau berpendapat? Volunteer satu? Kak. Ini masih soal yang simpel sih. Aku Kak. Aku mau Oke, boleh, boleh. Siapa tadi yang duluan? Ya, ya udah deh, boleh aja temen yang itu. Nah, nanti Kamu aja nanti nggak gantian, apa-apa. nanti gantian ya. Jawabannya A. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan jaringan internet yang memadai. Kenapa? Kan ditanya tuh kalimat yang paling memperlemah argumen tersebut ya. Dari si teksnya juga, selain utama argumennya itu kan pembelajaran daring dianggap efektif meningkatkan kemandirian belajar siswa karena siswa dituntut mengatur waktu, memahami materi sendiri, dan mencari sumber belajar tambahan. Nah, artinya si penulis itu kan menganggap kalau si pembelajaran daring itu selalu membuat siswa itu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari pilihan teks yang A, yang tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan jaringan internet, ini jelas melemahkan argumen dong. Soalnya kan kalau siswa tidak punya akses internet atau perangkat, mereka nggak bisa belajar daring dengan baik. Terus kalau yang dari B, C, D, E, ini tuh dari pembelajaran daring, kemandirian belajar, dari pilihan ganda yang B sampai E ini, itu mendukung argumen. Gitu. Jadi jawabannya A. Oke, tepat sekali Nora. Ya, ini sekali lagi ini masih soal yang bisa dibilang simple teman-teman. Karena yang susah tuh kemarin yang pas soal kemarin itu ada yang bikin apa ya, agak tricky dikit kita menjawabnya. Tapi kalau soal ini masih cukup simpel sih kalau aku lihat gitu ya. Kalimat yang paling memperlemah. Ini udah memperlemah terus paling. Berarti yang paling-paling gitu ya. Hampir mendekati 100% memperlemah gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dari teksnya sendiri, itu berarti kan menekankan terhadap pembelajaran yang sifatnya daring kan teman-teman ya. Artinya dia merasa pembelajaran daring itu yang paling efektif dibandingkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang mungkin sifatnya hanya textbook gitu ya, dari buku doang. Karena kan daring biasanya kan ada banyak visualisasi yang mungkin bisa meningkatkan ini tadi kemandirian belajar siswa ya.
kemandirian belajar siswa gitu ya. Supaya lebih bisa ngatur waktu kah atau memahami materi mandiri dan mungkin bisa mencari sumber materi tambahan. Nah, kalau dari opsi jawabannya, mana nih yang paling nggak mendukung sistem daring tadi? Kan artinya seperti itu kan. Kita mencari kalimat mana yang kalimat mana? Gini aku bikin aja. Kalimat mana yang nggak mendukung pembelajaran daring tadi? Berarti dia nganggap pembelajaran daring itu justru nggak efektif, kan gitu ya? Artinya memperlemah argumennya. Coba kita jawab yang A nih. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan jaringan internet yang memadai. Nah, artinya ini kan langsung bertolak belakang ya. Benar tadi kata Nara, langsung bertolak belakang dengan si teksnya. Karena teksnya itu menganggap pembelajaran daring yang efektif, tapi yang A malah justru menganggap ada hal yang menjadi tantangan tersendiri gitu supaya pembelajaran daring ini susah untuk dilakukan. Karena apa? Akses internet yang mungkin kurang memadai bagi siswa-siswa yang ada mungkin ya biasanya kan di sini di daerah terpencil gitu ya, di desa-desa yang mungkin terisolasi dan segala macam. Artinya menurut mereka di desa-desa yang seperti itu tidak cocok nih untuk pembelajaran daring ini dilakukan. Nah, ini langsung memperlemah nih, langsung memperlemah argumen dari teksnya. Kalau B, C, dan D, dan E, kalau misalnya kita lihat ya, pembelajaran daring memungkinkan siswa belajar dari sumber digital. Jadi jelas langsung mendukung ya, nah, apalagi ini ada sumber digitalnya. Terus berhubungan banget nih dengan teksnya tadi mencari sumber belajar tambahan. Apalagi kalau digital kan lebih mudah gitu, kita nyari bisa di Google, sekarang bisa di AI ya. AI itu kan bisa lebih simple ya, ChatGPT, Gemini, Perplexity, dan lain-lain gitu ya. Terus kalau yang C, kemandirian belajar merupakan keterampilan penting di era modern. Nah, artinya kalau misalnya kemandirian belajar, ini kan berhubungan tadi ya, dengan adanya pembelajaran daring membuat apa? Kemandirian belajar siswa akan meningkat. Karena kemandirian belajar siswa meningkat, justru ini berarti mendukung nih dengan opsi yang C ini. Jadi kemandirian belajar ternyata penting nih untuk apa namanya keterampilan di era modern seperti sekarang ini. Karena ya benar sih, aku juga merasakan kalau kita misalnya terlalu kuno kali belajarnya untuk apa namanya harus mengikuti era-era seperti dulu, kita tidak berdinamika dengan era sekarang itu akan ketinggalan banget teman-teman. Terus guru tetap memiliki peran penting dalam membimbing proses belajar siswa. Nah ini sebenarnya secara tidak langsung sih, secara tidak langsung memperkuat ya. Memang tidak memperkuat secara langsung, tapi dia masih ada keterkaitan nih. Jadi keterkaitannya di mana? Artinya kan di sini tadi dibilang kalau pembelajaran daring itu efektif sehingga meningkatkan kemandirian belajar siswa. Ya, memang kalau kemandirian berarti kan kita nggak butuh guru ya seolah-olah. Artinya kita belajar sendiri. Tapi eh, ternyata di sini kan hanya meningkatkan doang. Artinya ketika di situ ada kata meningkatkan, berarti tidak 100% siswa itu harus mandiri. Berarti ada peran guru di sini, masih ada peran guru. Masih ada peran guru di dalamnya teman-teman. Bukan 100% siswanya ini ya udah terserah dia mau belajar kayak mana ya udah terserah dia belajar mandiri ya kalau kayak itu kita nggak perlu kan nggak perlu ke sekolah dong kalau kayak itu kan artinya ya di sini masih ada sangkut pautnya yang di opsi D ini. Kalau yang E sistem pembelajaran daring terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu ya ini jelas artinya ini menegaskan bahwasannya tadi ya di era dulu ya mungkin tidak ada pembelajaran daring tapi seiring berjalannya waktu ke era modern seperti ini seperti sekarang ini pembelajaran daring justru lebih efektif. Jadi ini bisa mendukung argumen juga gitu. Oke teman-teman ya masih aman ya. Oke selanjutnya nih yang ketiga A B C D atau E. Oh ini masih lanjutan dari teks tadi ya. Ini mungkin eh
agak mudahnya karena gini teman-teman. Ini kan teksnya masih satu paragraf kan. Ya karena ini PPT sih kebetulan. Kalau misalnya nanti di LBI ya minimal 2-3 paragraf lah untuk beberapa anak soal. Oke, lagi dan lagi jawabannya sama semua nih. B, ada satu volunteer yang mau berpendapat gimana? Aku, Oke, Kak. boleh Nisa. Izin Kak untuk menjawab soal ini. Eh, Pernyataan yang paling memperkuat argumen tersebut adalah jawabannya itu B. Siswa dapat mempelajari kembali materi di luar jam kerja. Di luar jam kerja, di luar jam pelajaran. Nah, eh, kenapa jawabannya B? Karena kan dalam soal itu dalam beberapa tahun terakhir sekolah mulai mendorong pemanfaatan platform pembelajaran digital sebagai pelengkap kegiatan belajar di kelas. Media digital memungkinkan siswa mengakses materi ajar dalam berbagai bentuk. Kemudian, sehingga proses belajar tidak hanya bergantung pada penjelasan guru. Kemudian, selain itu, penggunaan platform digital memberi kesempatan kepada siswa untuk meninjau kembali materi yang belum dipahami secara mandiri. Nah, kan ini ada ya kalimatnya kepada siswa untuk meninjau kembali materi yang belum dipahami. Berarti kan kalau misalnya siswa dapat mempelajari kembali materi di luar jam pelajaran, itu akan memperkuat pemahaman siswa. Seperti itu, Kak. Benar sekali. Tepat. Terima kasih Nisa atas jawabannya. Ini jujur aktif banget ya kelasnya ya. Dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Oke. Apa ya? Kalau di Zoom kan nggak bisa tepuk tangan. Di Zoom bisa tepuk tangan nggak teman-teman? Yuk kita kasih approve dulu Bisa, deh Kak. untuk kelas 25 ini. Jujur yang paling aktif sih selama aku ngasih ini pelajaran. Oke, itu dia. Ya, memang keren banget sih dibandingkan kelas-kelas lainnya. Ada kelas yang malah ditanya jawab aja nggak. Ada yang seperti itu. Oke, ya mungkin ini karena Kak Fasilnya juga ya, Kak Syafanya nih mengayomi teman-temannya gitu. Oke teman-teman, jadi benar yang disampaikan oleh Nisa tadi, ya pernyataan yang paling memperkuat nih, kalau tadi memperlemah sekarang memperkuat. Kalau misalnya kita baca, ini kan sebenarnya lanjutan dari teks sebelumnya sih sebenarnya ya. Bukan lanjutan tapi masih berhubungan ya topiknya. Jadi kan dikatakan sini sekolah mulai mendorong pemanfaatan platform pembelajaran digital sebagai pelengkap kegiatan belajar di kelas. Sama ya, pembelajaran digital, pembelajaran daring gitu ya. Media digital memungkinkan siswa mengakses materi ajar dalam berbagai bentuk nih. Ada teks, audio, visual ya. Sehingga proses belajar tidak hanya bergantung pada penjelasan guru doang. Selain itu, penggunaan platform digital memberi kesempatan kepada siswa untuk meninjau kembali ya. Di sini sebenarnya kata kuncinya benar ya tadi. Meninjau kembali materi yang belum dipahami secara mandiri. Kemarin kan kita udah belajar teman-teman di materi pertama nih nge-review lagi. Ada 2 jenis teks kan teman-teman dalam mencari informasi. Ada informasi yang sifatnya apa? Informasi yang sifatnya eksplisit dan ada yang sifatnya implisit. Eksplisit itu tersurat atau tersirat teman-teman? Tersurat, Kak. Ya, Tersurat, Kak. tersurat. Nah, kalau yang implisit itu tersirat, ya kan? Artinya, yang langsung disampaikan oleh teks itu yang eksplisit atau implisit, teman-teman. Eksplisit, Kak. Eksplisit. Benar ya, eksplisit itu disampaikan langsung oleh penulis. Jadi kita nggak perlu mikir kan. Misalnya Naura sedang marah, ya udah kita tahu kalau Naura itu marah. Kalau misalnya ini Afrineza panggilannya apa? Dwi atau apa? Neza, Kak. Neza, oke. Kalau misalnya Neza itu kemarin apa contohnya? Neza itu mukanya itu matanya berkilat, terus mukanya memerah gitu misalnya. Nah, artinya itu kan kita harus menafsirkan ulang kan. Si Neza ini perasaannya sedang kenapa gitu. Ya bisa jadi dia sedang malu-malu kah, salting kah, sedang marah kah, sedang panik kah, segala macam kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, artinya itu implisit itu tidak disampaikan secara langsung. Kita harus mikir dulu, kita harus menginterpretasikan dulu kira-kira ini maksud si Neza ini kenapa nih, kok mukanya seperti itu. Apalagi perempuan kan sulit dipahami kan. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi memang ada perbedaan yang cukup mendasar ketika kita memahami antara eksplisit dengan implisit. Artinya eksplisit tuh kita ya langsung ketahuan apa gitu ya. Sementara kalau implisit kita harus mikir dulu ini kira-kira maksudnya apa. Karena bisa aja dari informasi yang sifat implisit itu bisa multitafsir teman-teman. Bisa banyak tafsiran-tafsiran tidak hanya satu penjelasan aja. Nah,
Sekarang nih, kalau misalnya aku tanya, kalau misalnya pertanyaan seperti ini teman-teman, terus ada di sini, itu berarti ini eksplisit atau implisit nih? Eksplisit, Kak. Eksplisit. Eksplisit. Benar sekali. Sip. Ya, jadi ini masih simpel, makanya ini contoh soalnya masih bisa dibilang mudah gitu ya. Kalau misalnya kalau dalam pembelajaran di SMA tuh tingkat kognitifnya C1 lah. C2 lah, naikkan dikit. Kalau C1 mungkin cuma sekedar pengertian atau apa gitu kan. Ini masih mikir, tapi mikir yang nggak terlalu hot banget lah. Benar ya, jadi dari sini kita tahu siswa itu diminta untuk meninjau kembali, bisa meninjau kembali materi yang belum dipahami secara mandiri, secara ya mungkin sendiri, nggak perlu bantuan guru, bisa dia mungkin minta bantuan teman juga bisa, diskusi bareng teman atau lewat AI, dia brainstorming lewat AI itu kadang-kadang kan ada gitu ya, bahkan ada yang curhat lewat AI kan, nah seperti itu. Nah, jadi di sini ini berhubungan banget nih, memperkuat banget nih yang opsi B. Siswa dapat mempelajari kembali materi di luar jam pelajaran. Ya ini sejalan dong. Nggak perlu dijelaskan pun kita udah sama-sama tahu. Jadi artinya di opsi B ini memang menekankan banget siswa itu untuk mempelajari materinya di luar jam pembelajarannya, di luar guru-guru yang menyampaikan materinya. Kalau yang A, media digital tidak menyediakan variasi bentuk penyajian materi. Ada kok, ini ada teks, ada audio, ada visual. Lemah kan? Platform digital belum bisa mendorong efektivitas belajar. Ada kok, ya kan? Ini di kalimat terakhir ya, pembelajaran berbasis digital justru efektif gitu ya, walaupun masih diyakini ya. Kalau diyakini berarti kan belum. Nah, gini aku tanya lagi. Kalau diyakini, kata-kata diyakini teman-teman, apakah udah fakta atau belum teman-teman? Kalau katanya itu diyakini, fakta Kalau atau tidak fakta? diyakini itu masih belum fakta, Kak. Belum fakta, benar sekali. Ini belum fakta, tapi karena di sini kita cuman sekedar argumen, memperkuat atau memperlemah, ya udah kita pakai informasi yang ada dalam teks. Walaupun kalau dia masih sifatnya diyakini, belum ada. Misal nih, dalam data 80% meningkatkan efektivitas. Berarti kan udah ada tuh kan. Tapi kalau misal masih diyakini ya, belum bisa dikatakan sebagai informasi yang valid, informasi yang sah gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya yang D, tidak semua guru biasa menggunakan teknologi di digital. Ya, ternyata di sini malah justru apa namanya? Si sekolah-sekolah malah mulai mendorong nih. Artinya setidaknya karena sekolah mulai mendorong, ya guru juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi digital tersebut. Bisa kita asumsikan seperti itu, teman-teman. Karena kan tidak ada satu kalimat yang langsung plek gitu ya tentang guru. Terus pembelajaran digital masih terus dikembangkan. Ya benar ya di sini. Artinya ya di sini beberapa tahun terakhir itu juga mengibaratkan bahwasannya ya pembelajaran digital itu masih berlangsung sehingga masih dijalankan. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. A, B, C, D atau E, teman-teman. Oke, ini kita topiknya agak beralih nih ke sistem kerja. Oke, sama lagi nih. Oke, Ahmad. C, silakan teman-teman, satu volunteer. Oke, mantap. Silakan Puja. Aku Kak. Oh, oh mungkin nanti gini aja deh teman-teman. Yang mau jawab Aku ya, Kak. bisa Siapa raise tadi? hand ya, bisa raise hand ya. Nah, gitu. Oke. Mungkin silakan Puja dulu. Nanti kita ke yang lain tadi.
Oke, maaf Kak, izin jawab ya. Menurut aku jawabannya itu yang C, yaitu fleksibilitas waktu kerja dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Kan di dalam teks itu dijelaskan kalau perusahaan modern itu menerapkan sistem kerja yang fleksibel. Nah, sebagai kan yang ditanyakan itu argumen pendukung utama ya. Kan di situ eh, apa ya, kayak intinya itu perusahaan modern itu pada menerapkan sistem kerja fleksibel. Nah, kenapa kok diterapkan itu? Nah, itu karena fleksibilitas waktu kerja itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi menurut aku yang C itu adalah argumen pendukung utama yang paling tepat. Begitu. Oke, nice. Perfect answer ya. Dari siapa tadi? Puja ya? Dari mana Puja asalnya? Dari Jombang, Kak, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Oke, oke. Aku tahu. Hmm. Oke, teman-teman. Benar ya tadi yang disampaikan oleh Puja ya. Sekali lagi ya, kalian kompak jawabannya entah karena ngikut teman. Semoga nggak karena ngikut teman ya. Semoga memang karena ngerti ya teman-teman ya. Karena ini memang soalnya bisa dikatakan masih simpel sih. Tidak yang sesulit itu. Nggak kayak PKPM. Jujur, ya jujur. Oke, kalau misalnya kita lihat teman-teman, di sini agak berbeda nih variasi kalimatnya nih. Sebagai argumen pendukung utama, ya pada dasarnya ini sama aja kayak memperkuat ya, walaupun tulisannya seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan di sini, kalau argumen pendukung utama artinya memang betul-betul dia mendukung dari teks itu. Secara kalau misalnya nih ada seorang calon ketua OSIS gitu kan. Kan banyak pendukungnya nih. Nah, ini dia pendukung fanatiknya lah. Nah, bisa dibilang gitu. Sama kayak ini argumen pendukung utama. Jadi kayak pendukung fanatik dari teks inilah itu kayak mana teman-teman? Pendukung nomor satunya. Jadi yang memperkuat, tapi memperkuatnya itu yang paling kuat. Nah, dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau yang A, sistem kerja fleksibel banyak diterapkan perusahaan modern. Ya benar sih, benar. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di kalimat pertama, penerapan sistem kerja fleksibel semakin banyak diterapkan. Semakin banyak diterapkan. Artinya belum banyak diterapkan kan? Masih dalam fase ke situ. Kalau dalam masih fase ke situ, berarti kita belum bisa langsung plek mengatakan kalau sistem kerja fleksibel itu langsung banyak diterapkan. Tapi masih dalam tahap, masih dalam proses lah ya, on proses gitu. Jadi ini bisa kita katakan kurang tepat. Kalau yang B, keseimbangan hidup dan pekerjaan penting bagi karyawan. Ya ini benar, ada kok di dalam teksnya gitu ya. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Tapi apakah itu yang difokuskan? Apakah itu fokus utama dalam teksnya? Kan tidak kan? Sistem kerja fleksibel yang difokuskan dalam teksnya. Ini mana nih? Nggak ada sistem kerjanya. Ya kan? Jadi ini perlu dipertanyakan. Makanya ini kurang tepat. Yang C, fleksibilitas waktu kerja dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, ini ada nih benar. Ada kata fleksibel, terus waktu kerja, ya ada kerjanya, terus meningkatkan produktivitas karyawannya. Nah, ini sejalan nih dengan teks ini. Misal nih di sini, karyawan dinilai memiliki tingkat produktivitas lebih baik karena dapat menyesuaikan waktu kerja dengan kondisi masing-masing. Nah, ini sejalan ya dengan kalimat terakhir itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau yang D, perusahaan terus menyesuaikan kebijakan manajemen. Ya, ya ini cuman ya sekedar aja ya. Apa yang disesuaikan kebijakannya? Kebijakan yang seperti apa? Harusnya diperjelas lagi kan, kebijakan yang sistem kerjanya itu sifatnya fleksibel. Kalau yang E, kondisi kerja tiap karyawan beda-beda. Ya, ya udah gitu kan. Apakah ini menjelaskan sesuatu hal? Ya memang menjelaskan, tapi kan tidak dimention fleksibilitasnya itu gimana. Jadi yang paling memperkuat memang yang C. Oke, Naura, oke. Handi, silakan. Oke. Sampai di sini teman-teman aman? Kalau aman ketik dua dulu nih di kolom chat Zoom kita. Ya, ini masih simpel ya. Tidak ada kesulitan ya dalam membahas soal. Itu argumentasi. Biasanya soal-soalnya memang kayak itu. Klaim memperkuat, pernyataan memperkuat, atau klaim memperlemah, atau pernyataan memperlemah. Kadang-kadang biasanya kalau kalian lihat variasi soal di SNBT, kalau untuk LBI itu gini teman-teman. Dikasih apa namanya? Dikasih nomor gitu kan. Terus nomor, ada teks dulu nih, ada teks ya, teks panjang, panjang lebar ya kan. Seabrek-abrek gitu ya. Terus dikasih 3, 2, 5 gitu kan. Banyak nih.
Ini ada pernyataan-pernyataan nih di sini kan. Nah, baru di ABC-nya nih. Pernyataan yang memperlemah tuh nomor berapa aja? Misal 1, 2, 4 kah? 2, 3, 5 kah? Jadi kita lebih banyak lagi harus membacanya. Jadi butuh waktu yang lebih ekstra kan? Ekstra time-nya butuh, ya kan? Karena ya kita harus baca 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu. Untuk menentukan apa namanya? Jawaban-jawaban ini. Tapi ada triknya kalau menjawab seperti ini, teman-teman. Jadi kayak misalnya kalian udah dapat nih satu itu memperlemah, ya kan? Terus di sini A, B, C, D, E-nya ada satu lagi nih, 3. Berarti kita bisa ambil aja satu. Kalau pernyataan kalau soalnya itu misalnya memperkuat ya, soalnya memperkuat. Terus kalian dapat langsung jawaban satu itu memperlemah, ya udah langsung coret aja yang satu gitu. Dan seterusnya. Jadi kalian nggak perlu baca lagi yang ada di sini 2, 4-nya nggak perlu baca lagi, gitu. Ya. Jadi efisiensi waktu. Oke, kita lanjut ke kalimat fakta, teman-teman. Sub bahasan kita yang kedua. Oke, silakan Zulfatul. Ada yang mau ditanyakan atau kepencet? Oke, Kak, Gigi. aku izin bertanya yang soal yang tadi. Mm-mm. Kenapa tuh? Kak, boleh dijelasin lagi gak maksud dari argumen pendukung utama? Jadi itu tuh maksudnya tuh argumen pendukung seluruh teks itu atau gimana? Oke, oke, oke. Nah, ini kan ada siapa? Zulfa tadi ya. Ini dia aku nggak ada keluar ininya ya orangnya ya. Zulfa ya. Nah, jadi ini kan ada teks nih. Teksnya ini tentang apa? Kita harus pahami dulu nih. Jadi kita harus pahami dulu teksnya tentang apa. Teksnya kan kita bisa dapatkan di sini tentang sistem kerja yang fleksibel. Gara-gara sistem kerja fleksibel ini juga diterapkan banyak di perusahaan modern. Terus gara-gara sistem kerja itu membuat apa? Meningkatkan keseimbangan waktu antara urusan pribadi karyawannya dengan pekerjaannya. Sehingga apa? Produktivitasnya jadi lebih baik. Nah, kan itu yang bisa kita dapatkan kan? Sistem kerja fleksibel banyak di perusahaan modern. Sehingga apa? Karena fleksibilitas waktu tadi menyebabkan para karyawan bisa menyeimbangkan waktu antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Karena itu pula produktivitas mereka dalam pekerjaan jadi lebih baik. Kan seperti itu tuh. Itu topik yang bisa kita dapatkan. Itu inti utama dari paragraf ini yang bisa kita dapatkan. Nah, dari inti tadi itu kita harus cari argumen pendukung utama. Nah, apa argumen pendukung utama? Kayak tadi ya aku mudahkan, simpelkan tuh kayak misal kalian punya di SMA itu ada calon ketua OSIS, ada pendukungnya ya kan? Pendukung fanatiknya. Jadi kalau dalam teks ini kita aplikasikan, artinya apa kalimat yang apa yang paling mendukung dari isi teks ini, isi inti dari teks kita tadi itu. Jadi sama-sama memperkuat, tapi yang paling memperkuat lah bisa dibilang kayak gitu. Bisa dipahami si Zulfa tadi? Jadi sama kayak klaim memperkuat pada dasarnya. Cuman yang paling nomor satunya lah gitu, yang paling mendukungnya gitu. Oke, aman. Zulfa, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang masih ragu? Oke, aku anggap aman ya, karena tidak ada lanjutan ini. Kita lanjut ke kalimat fakta, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung setelah aja, nggak masalah ya. Nah, menurut KBBI, fakta ya jelas ya, fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, jelas ya. Fakta, kebalikan dari fakta apa, teman-teman? Opini, Kak. Kak. Oke. Nah, jadi kalau fakta ya memang harus berupa informasi yang benar-benar bisa dibuktikan. Mau itu dalam bentuk apapun terserah ya. Nah, nanti ciri-cirinya ya jelas ya dapat dibuktikan dengan kebenarannya, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Nah, ini yang aku sebutkan tadi ya. Jadi, ketika kita ada kalimat fakta, maka apa namanya? Si data yang kita cari itu memang harus terpercaya. Misal kita ya ini lucu-lucuan aja ya. Kalau kita nyari informasi misalnya, misal kita mau 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 apa namanya yang sering terjadi sekarang nih, kita mau mencari tentang ilmu agama gitu.
Nah, ilmu agama. Ya misalnya kita kan biasanya nyarinya ke Ustadz Wah itu apa sih? Ustadz Adi Hidayat misalnya ya kan. Atau kalau di Riau tuh ada namanya Ustadz Abdul Somad gitu ya dan segala macam. Tapi ini enggak nih kita nyari nih agak-agak gimana gitu. Kita nyari informasi Islam ini ke Mama Gufron gitu. Entah ke Gus-Gus kan gimana kan agak-agak gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami teman. Ya sama-sama lah mungkin mereka dianggap sebagai ulama gitu ya dalam lingkup mereka, lingkup di sana. Tapi apakah sekali lagi yang perlu dipertanyakan apakah terpercaya eh, apa yang disampaikan oleh mereka? Itu kan enggak ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Memang mungkin itu bisa aja kita ngambil data dari mereka. Ada kan bukti dari mereka yang mereka katakan. Tapi apakah terpercaya atau tidak? Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Oke, boleh Sabrina. Kenapa tuh? Kak, izin bertanya. Jadi kemarin itu kan ada em, apa ya kayak eh, soal. Jadi Mm-mm. soalnya itu kayak ditanya itu yang fakta. Jadi pertanyaannya itu kita suruh nyari eh, pilihan yang termasuk fakta. Tapi aku kan jawab yang udah ada datanya. Jadi di teks itu udah ada datanya dan apa namanya? Ya menurut aku itu tuh termasuk fakta gitulah ya. Tapi ternyata jawabanku itu salah dan jawabannya itu yang eh, ada kata menurutnya gitu, menurut Batiar gitu. Jadi eh, aku pengen tahu gitu, mau tanya gitu, kapan kata menurut itu bisa jadi fakta dan kapan kata menurut itu jadi opini gitu. Oke, siap. Jadi gini, panggilannya Sabrina, benar? Iya betul Kak. Oke, jadi Sabrina dan teman-teman semua gitu ya. Pada dasarnya, pada dasarnya ya awalnya ya kata-kata menurut saya itu kita nggak bisa jadikan sebagai fakta. Awalnya ya, asal mulanya ya. Kayak misalnya kita dalam Islam tuh asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya gitu. Nggak bisa. Kita menurut itu dijadikan sebagai fakta tuh nggak bisa. Awal mulanya ya, tidak bisa dikatakan sebagai fakta. Karena apa ya? Namanya juga menurut saya, artinya opini dia kan, opini pribadi. Cuman teman-teman yang perlu digarisbawahi, ketika kita menurut saya nih, ya kan, ketika kita menurut saya itu bisa jadi dijadikan sebagai fakta. Ketika, ya, ada ketikanya. Jadi ketika misal dia menyajikan data yang memang betul-betul valid di dalam opini dia. Karena di dalam opini, ya opini kan pada dasarnya pendapat teman-teman ya. Pendapat tapi diiringi dengan argumen. Kan gitu ya opini itu pada dasarnya. Nah, argumen sendiri ini kita harus dari argumen yang valid. Karena argumen kan bisa banyak kan tadi. Argumen itu bisa aja kita asal ngambil nih dari asal-asal sumber gitu kan. Nah, cuman argumen yang dimaksud di sini adalah argumen berdasarkan dengan fakta, data yang benar-benar valid, benar-benar terverifikasi. Itu yang harus digarisbawahi pertama, teman-teman. Jadi, ketika kita menyampaikan kata-kata menurut saya, misal nih, menurut saya eh, perubahan iklim itu bisa jadi salah satu fenomena yang berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia ke depannya. Karena berdasarkan data dari organisasi ini gitu ya, 80% kerusakan yang terjadi di bumi itu karena perubahan iklim. Itu udah jadi fakta belum, teman-teman? Bisa kita katakan sebagai fakta belum? Karena udah ada apa? Data. Datanya dari mana? Argumen. Argumennya dari mana? Argumen dari sumber yang terpercaya gitu. Dari ada organisasinya tadi kan. Terus juga udah ada data 80% tadi. 80% ini bisa karena ada angka, maka udah ada artinya apa? Udah ada penelitian kan dari situ. Karena udah ada penelitian, maka ini bisa kita jadikan sebagai sebuah fakta. Fakta di lapangan yang memang terjadi seperti itu. Beda halnya ketika kita sampaikan seperti ini. Menurut saya, perubahan iklim itu memang berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Karena ketika saya ngelihat di ketika saya melihat gitu ya,
banyak terjadi banjir gitu yang terjadi di sekitaran daerah saya gitu, sekitar lingkungan saya. Nah, ini belum bisa dijadikan sebagai bukti yang valid. Walaupun mungkin dia memang ngelihat gitu, banjir di sekitar dia. Tapi kan tidak ada memang apa namanya satu tahapan, satu proses yang memang dilakukan oleh berbagai macam verifikasi-verifikasi tadi. Tidak ada orang-orang yang ada di dalamnya situ. Kalau misalnya kita cuma mengatakan dari diri kita sendiri, ya itu jatuhnya jadi opini. Walaupun memang benar-benar terjadi. Untuk itulah makanya kita perlu memperkuat argumen. Misal kita mintalah pendapat dari banyak orang gitu kan. Dari banyak orang, terus mungkin dari BMKG di situ, dari BNPB di situ, barulah jadi sebuah argumentasi yang berupa fakta tadi, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu ya, tahap menurut saya itu bisa dikatakan sebagai kalimat yang fakta. Bisa dipahami, Sabrina? Kak, eh, Oke, sebenarnya udah paham, cuma aku izin tanya lagi. Soalnya oke. kemarin itu, maksudnya izin nambahin lagi, soalnya kemarin itu menurutnya itu tidak didampingi fakta. Jawaban yang benar Hmm, itu kan menurut ya, tapi menurutnya itu tidak didampingi dengan fakta seperti yang tadi kakak katakan itu. Aku Oke, boleh izin bacain soalnya nggak kak? oke, apa tuh? Jadi kan soalnya itu berdasarkan teks di atas, pernyataan berikut yang termasuk fakta adalah, nah jawaban aku itu kan eh, yang D, jawabannya itu mobil listrik memiliki daya pikat karena biaya penggunaannya relatif murah. Nah, itu tuh udah udah ada apa namanya? Udah ada datanya gitu ibaratnya. Udah ada kayak apa namanya? Harganya lah, terus abis itu kayak bisa ya gitulah intinya kayak angka-angka kayak gitu-gitu itu udah ada. Terus sama udah tercantum di dalam teks. Jadi kayak plek ketiplek. Jadi pikir aku itu jawabannya gitu. Nah, terus jawaban yang benar itu penggunaan mobil listrik juga membuat pengendara tidak perlu memikirkan harga BBM. Tapi aku pikir itu salah tadinya karena eh, di dalam teks itu ada kata menurut. Jadi di teks itu menurut Batiar, penggunaan mobil listrik juga membuat pengendara tidak perlu memikirkan harga BBM. Terus apa namanya tanda petik gitu ya, maksudnya kalimat langsung dengan menggunakan tenaga listrik otomatis kita tidak perlu memikirkan harga BBM ujar Batiar. Nah, jadi Ujar, ujar Bahyar gitu. ya Batiar Oke, gitu, oke, ujar oke. Batiar gitu. Oke, Jadi nah, kalau kalau ya. case-nya kayak gitu, kayak gimana Kak? Oke, aku bisa pahami itu. Ya, kadang-kadang ada soal seperti itu. Jadi gini, teman-teman. Kalimat fakta, kan seperti yang udah aku jabarkan tadi gitu ya. Itu kan memang harus dari argumen yang benar-benar valid gitu ya. Nah, cuman kan kita tidak bisa tahu nih, kita tidak bisa tahu apakah memang itu tuh kevalitannya bisa terakurasi dengan baik atau tidak gitu kan. Nah, makanya biasanya kalau di teks LBI kita mendasarinya dari teks tersebut, teman-teman. Nah, coba aku tanya dulu nih ke siapa tadi? Sabrina, ya, Sabrina. Opsi jawaban yang kamu pilih tuh ada di teks nggak? Sama ada data maksudnya pernyataan opsi jawaban yang kamu pilih itu ada di teks nggak gitu? Eh, ada tertulis, jadi tulisannya itu eh, mana ya? Ada mobil listrik memiliki daya pikat karena biaya penggunanya relatif murah sama didampingi, maka pengendara mobil listrik hanya perlu em, mengeluarkan uang 3.000 untuk menempuh jarak 10 km. Opsi Gitu. jawabannya itu atau itu teksnya? Enggak, itu yang aku pilih, tapi salah. Maksudnya eh, maksudnya itu pilihan yang salah. Oh, itu pilihan kamu kan? Nah, di teksnya Iya, ada nggak pernyataan itu tadi? di teks ada di teksnya. Nah, kalau misalnya yang jawaban benarnya tuh ada di teks nggak? Jawaban yang benar juga ada di teks. Oke. Nah, jadi untuk gimana cara kita apa ya sebutannya ya, mengatasi ya, cara mengatasi hal tersebut, teman-teman. Kita sebenarnya, aku juga agak bingung tadi ya ketika yang namanya kalimat fakta, teman-teman. Iya, memang ada datanya, memang ada sesuai dengan apa yang dibilang, apa yang diomongkan. Kalau memang di teksnya itu ada, ya berarti itu fakta, ya kan? Tapi yang perlu kita
ketika dua-duanya itu ada, harusnya apa yang menjadi kriteria selanjutnya gitu ya. Kriteria selanjutnya itu adalah dari datanya, apakah memang datanya itu ada atau tidak, datanya itu valid atau enggak. Karena jujur aja tadi aku bingung ya ketika jawaban benarnya itu karena ada kalimat yang tiba-tiba terus katanya ujar seseorang gitu ya. Kan gitu ya. Tadi jawaban benarnya yang kalimat itu kan, yang ada di situ Ya, kan. jadi itu ujar Batiar, menurut Batiar ada tulisan menurut Batiarnya gitu. Nah, sebenarnya yang namanya kalimat fakta ya, kalau dari asal mulanya, kalimat fakta itu nggak bisa yang dikatakan seperti itu. Tapi kalau memang tadi menurut si Bahtiar itu tadi ada data sebelumnya ya, aku nggak terlalu jelas tadi mendengarkan. Kalau memang ada datanya, ya itu baru bisa menjadi kalimat fakta gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang pertama kamu perlu ini ya, ketahui inti topik dari teks itu tuh apa dulu? Ya, kalau aku garis bawah sih tadi tentang mobil listrik yang kenapa tadi ya, tentang bahan bakarnya lah ya, masalahnya ke situ kan. Nah, yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah terkait ini, data yang ada. Mana yang paling kuat datanya dari dua itu? Sehingga dia bisa dikatakan sebagai fakta. Ketiga, kalau misalnya pun nggak ada dari kedua tadi, baru mana yang ada di dalam teks tersebut. Nah, itu yang bisa dijadikan kriteria-kriteria untuk menjawab kalimat fakta, teman-teman. Jadi kira-kira Oke, seperti itu. oke, paham Kak. Berarti kan tadi itu sebenarnya yang jawabanku yang salah itu sebenarnya udah ada datanya. Cuma mungkin kurang kuat gitu ya. Terus Ya, benar. uh, ditambah lagi jawaban yang benar itu sudah apa ya? Udah pasti benar menurut logika kita gitu lah ya. Kalau misalkan kita udah pakai mobil listrik, otomatis kita nggak perlu mikirin bahan bakar gitu kan ya. Jadi Oke. bisa dibilang itu juga masuk, bisa dibilang fakta karena itu gitu ya Kak. Ya, benar sekali Sabrina. Jadi ya memang agak tricky ketika kita menjawab soal yang sifatnya tidak eksak seperti ini ya, teman-teman ya. Makanya aku bilang soal bahasa Indonesia itu mudah, tapi multitafsir. Pasti banyak pendapat di situ. Nah, ya contoh soalnya ya seperti ini yang bisa terjadi gitu. Ya mungkin gitu ya. Kalau kalian mau menjawab soal, hati-hati. Pahami dulu konsep inti dari teksnya itu apa. Terus kalian pilih yang paling kuat di antara yang kuat-kuat tadi. Biasanya kan soal seperti itu. Tuh, aman ya Sabrina ya. Ya mungkin agak ada yang kurang menjawab, ada yang menjawabnya ya mungkin nanti bisa dipelajari lagi gitu. Karena keterbatasan waktu kita juga. Teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu teman-teman. Ini Kak Fasilnya kebetulan ini ya. Nggak ada katanya. Hmm, oke. Di pesan dari Kak Syafanya tadi teman-teman, kalau nanti udah selesai, akhir kelas kita langsung tutup aja ya. Tanpa ada fasilnya. Mungkin ada halangan atau kendala gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjut, agak terkuras waktu kita juga nih. Tapi tidak apa-apa. Nggak ada ya. Oke. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita lanjutin lagi ya kalimat fakta di sini berisi berisi data-data yang akurat baik itu waktu, tempat atau peristiwanya. Terus data itu berisi ini ya, bersifat berupa angka, kuantitatif atau kualitatif, bisa aja berupa pernyataan. Tapi biasanya dikuatkan dengan angka biar makin argumentasi si faktanya itu kuat gitu. Menyatakan kejadian yang sedang atau pernah terjadi, ini jelas ya. Terus informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya dan juga pasti bersifat objektif ya, nggak boleh subjektif ya. Nggak mungkin itu menurut pendapat kita. Harus ada kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, ini untuk jenis kalimat fakta, teman-teman. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus ya. Kalau fakta umum artinya kalimat fakta yang kebenarannya itu berlaku selamanya atau sepanjang masa. Ya, jadi kalau kita contohkan teman-teman, kalau untuk jenis kalimat fakta yang sifatnya fakta umum, itu tuh kayak matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat ya, ya itu jelas kan? Kayak dari kapan hari pun kita juga tahu itu. Nggak perlu ada verifikasi lebih lanjut.
fakta yang udah kita ketahui dari sejak zaman bahula gitu ya. Itu kita udah tahu. Tapi kalau fakta yang sifatnya khusus seperti ini gini ya. Artinya kalimat fakta yang sebenarnya hanya berlaku sementara. Jadi tidak apa ya? Secara dinamika itu bisa terus berubah, teman-teman. Tidak dia sifatnya statis gitu-gitu aja. Contoh nih kayak Pak Zuhri mengajar di SMA 2 Tangerang. Ya bisa aja kan sekarang Pak Zuhri itu ngajar di SMA 2 Tangerang. Tapi mungkin bulan depan Pak Zuhri udah pensiun misalnya ya kan karena mungkin udah masa purna baktinya atau gimana kan kita nggak tahu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Artinya tidak sifatnya statis ya. Bisa dinamis kalau yang khusus ini teman-teman. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini ya ini rangkuman aja teman-teman. Artinya dari sini kita bisa simpulkan ya kalimat fakta tadi adalah kalimat yang apa namanya? Kalimat yang berisikan sesuatu yang benar-benar terjadi ya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini beberapa tips yang bisa kita gunakan ya. Bisa skimming tadi yang kita mencari ide utama ya dari sub bahasannya. Terus juga pasti ada data pendukung yang disajikan bisa aja biasanya berupa ilustrasi visual bisa, ada persentase-persentase bisa. Terus juga ada tabel-tabel gitu ya yang melengkapi isi teksnya. Itu bisa jadi teman-teman. Terus kalau untuk kalimat fakta itu biasanya sudah terjadi dan bukan sebuah kemungkinan ya, bukan sebuah potensi, bukan opportunity, peluang untuk terjadinya suatu masalah atau kejadian teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang udah keduluan lah, udah terjadi si peristiwanya itu. Kayak kemarin banjir Sumatera yang ada di 3 provinsi kan udah terjadi. Nah, itu fakta. Kalau potensi masalah itu belum kita bisa katakan sebagai sebuah fakta. Oke, ini contoh soalnya teman-teman. Yuk, bisa dilihat kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Ya, mungkin kita agak cepat dikit ya. Oke, C, seperti biasa teman-teman. Satu orang volunteer. Oke, cepet banget. Nisa tadi kan udah nanya. Nisa udah tadi kan, ya? Udah jawab kan tadi kan? Coba sekarang Gesit, ya si Gesit. Oke Kak, jadi itu kan kenapa jawabannya C, dia menampilkan data yang ada di kalimat ketiga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 2,4% per tahun dalam satu dekade terakhir. Oke. Nah, ini kan jelas ya. Benar tadi Gesit. Dari mana Gesit asal? Bogor Kak. Iya, Bogor. Nah, ini benar ya. Tadi ini kan jelas ya fakta teman-teman. Ada datanya nggak nih? Ini berarti berupa data kuantitatif kan? Nah, ini yang aku maksud tadi. Jadi memang ada data yang sifatnya ya ada dalam teks dan juga memang bisa divalidasi gitu. Ada dari data BPS kan, nih menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk kota mencapai 2,4% per tahunnya dalam satu dekade terakhir. Dekade apa teman-teman? Istilah yang mengibaratkan apa ini? Dekade Periode, Kak. berapa periodenya? Tahun, Berapa? periode waktu 10 tahun. Benar, 10 tahun. Ini harus kalian tahu ya. Abad itu berapa teman-teman? Abad? 100 Kak. 100 tahun. 100 tahun. Sewindu. 8. 8. Dasawarsa. Yuk. Dasawarsa 10.
Gimana? Salasa 10? 10. Ya, benar. Nah, itu perlu kalian tahu ya istilah-istilah seperti itu. Ya, ini for your information aja. Benar ya teman-teman ya. Dari sini kita ada tahu berarti fakta yang C ada di dalam teksnya secara langsung. Oke, yang kedua. A, B, C, D, atau E? Oke, B, seperti biasa. Silakan, satu orang. Oke, silakan Imas. Aku izin jawab. Kan di pertanyaannya itu yang merupakan fakta adalah jawabannya itu B, hutan mangrove mampu menahan abrasi. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari teksnya itu udah dijelasin di kalimat kedua tanaman ini mampu menahan abrasi dan menjadi habitat berbagai jenis biota laut. Nah di sini tuh dia ngasih informasi yang mendukung sama jawaban yang B. Yang lain itu salah, yang A sama C itu salah karena di situ kan ada kata memiliki peran penting bagi pesisir. Terus yang C, hutan mangrove merupakan benteng alami paling efektif. Nah, menurut aku kata penting sama paling efektif itu lebih ke penilaian gitu. Terus kalau yang D, keberadaan mangrove seharusnya dilindungi secara ketat. Kata seharusnya di sini lebih ke saran. Terus yang E, mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ini salah karena di teksnya itu nggak dijelasin hubungan mangrove sama manfaat untuk kehidupan manusia. Ini tuh cuma ngejelasin tentang manfaat menjaga ekosistem di pesisir aja gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, hutan mangrove mampu menahan abrasi. Benar. Kasih Imas. Dari mana Imas? Asal? Aku dari Pandeglang, Banten. Banten. Oke. Dulu yang itu ya, Seventeen itu, yang tsunami, apa sih tsunami atau apa tuh ya? Oh iya, tsunami. Hmm. Oke, benar tadi yang dikatakan Imas, terima kasih. Jadi gini teman-teman ya, yang perlu dipahami ya, ini simpelnya gimana? Aku pun nggak perlu baca soalnya pun bisa langsung jawab nih. Jadi kalian tutup nih teksnya, kalian langsung jawab soalnya. Kalimat fakta itu apa tadi teman-teman? Memang ada data, tidak ada opini sama sekali kan? Tidak ada dari kitanya gitu kan? Nah, biasanya kalau kalimat yang sifatnya fakta, itu tidak ada ya. Tidak ada yang namanya kayak memiliki peran gitu. Atau kayak paling diyakini kayak tadi kan. Sangat. Nah, ini belum ada pembuktian kan? Belum ada pembuktiannya apa gitu. Nah, makanya di sini kita bisa lihat nih, yang A, hutan mangrove memiliki peran penting bagi pesisir. Memiliki peran, apakah itu udah selalu disebut fakta? Kan kita tidak, ya. Terus kayak hutan yang C, hutan mangrove merupakan benteng alami paling efektif. Paling efektif. Apa yang mendasari dia paling efektif? Terus yang D, keberadaan mangrove seharusnya dilindungi. Benar, ini saran, ya, ini suggestion, ya. Kalau yang E, mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sangat sekali lagi. Itu di mana? Letak pendasarannya di mana gitu kan? Landasannya di mana? Gitu. Jadi yang paling benar adalah yang B. Hutan mangrove mampu menahan abrasi. Tidak ada konjungsi yang melebih-lebihkan dia gitu. Nah, di sini memang ada kan tertulis tanaman ini mampu menahan abrasi. Tapi apakah mampu menahan abrasi dengan sangat efektif? Ya kita nggak tahu, ya kan? Dengan sangat efektifnya tuh harus ada penjelasan. Tapi apakah mampu menahan abrasi? Mampu. Nah, gitu, ya. Faktanya di situ. Tapi kalau udah ada tambahan, misalnya sangat efektif menahan abrasi, harus dijelaskan sangat efektifnya di mana gitu. Kecuali kalau udah ada dalam teks ya, tulisannya ada sangat efektif ya, baru itu fakta gitu. Oke, lanjut. A, B, C, D, E. Oke, silakan Resya.
Oh, lagi-lagi kalian sejalan semua nih, satu pikiran. Silakan, satu orang, seperti biasa. Oh, karena dua-duanya udah ngejawab, ya ya udahlah, Naura dulu, karena di sini angkat tangan Naura dulu nih. Ingin menjawab kakak, ingin ditanyain pernyataan yang merupakan fakta. Nah, di teks itu kan fakta kok harus dibuktikan secara nyata ya, dan dicek itu kebenarannya. Dan di paragraf ini yang bisa dibuktikan itu yang perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi bagi masyarakat yang di kalimat utama. Nah, ini fakta karena memang bisa dibuktikan secara nyata. Perpustakaan kan memang punya koleksi buku dan bahan bacaan yang bisa diakses oleh kita gitu atau oleh masyarakat lain. Terus kenapa yang lain salah? Yang B, perpustakaan kalah menarik dibandingkan media digital. Ini opini karena kalah menarik itu penilaian subjektif gitu, bisa berbeda-beda orang. Yang C, ini juga opini karena kata yang terus menurun itu tuh butuh data kan, butuh data yang spesifik. Kalau nggak ada bukti angka, ini kan cuma penilaian. Terus yang D, ini juga opini karena ada kata yang seharusnya. Nah, itu kan seharusnya menunjukkan saran ya atau pendapat. Terus yang E, yang perpustakaan tidak relevan di era modern, itu opini. Jelas opini karena ada kata tidak relevan yang merupakan penilaian subjektif. Jadi jawaban yang benar itu yang A. Oke, thank you Naura. Benar ya tadi. Nah, sekali lagi teman-teman. Nih, coba tutup nih teksnya sekarang. Tutup teksnya sekarang. Coba gunakan eh, pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya tadi, ya kan, dalam menentukan kalimat fakta. Fakta, apakah boleh ada kayak kalah menarik? Apa mana datanya? Apakah memang bisa dibuktikan? Ya, sekedar lah tengok di teks. Apakah ada kalah menarik kan nggak ada kan? Lagian pun kalah menarik itu udahlah bukan sebuah fakta. Harus ada penjelasan lagi. Kenapa dia bisa kalah menarik? Apakah ada buktinya? Gitu. C. Minat masyarakat terhadap perpustakaan terus menurun. Ya oke, mungkin terus menurun. Tapi adakah buktinya? Seberapa persen misalnya, seberapa banyak pengunjung yang tersedia sekarang dan sebelumnya? Itu kan harus dibuktikan. D. Perpustakaan seharusnya bertransformasi secara digital. Seharusnya nih, seperti tadi, saran, bukan fakta. Terus yang E, perpustakaan tidak relevan. Nah, harus dibuktikan lagi nih, tidak. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman ya. Di dalam bahasa Indonesia itu penting. Kan ada namanya kaidah kebahasaan kan. Kalau kaidah kebahasaan kan lebih dipelajari di PBM kan ya. Nah, itu kan kita belajar di situ. PBM, PPU lah. Nah, di sini kita pakai kaidah tadi, teman-teman. Jadi jawabannya yang A benar, tanpa harus membaca teksnya sekalipun. Ya, walaupun ketika kita membaca teksnya ya ada jelas kan di kalimat pertama juga nih. Perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi bagi masyarakat. Dan sekalipun kita nggak perlu baca, ini fakta apa teman-teman? Kalau dari jenisnya tadi. Fakta umum kan? Dari zaman dahulu sampai sekarang pun kita tahu perpustakaan itu ya memang menyediakan sumber informasi bagi masyarakat. Jadi nggak perlu dibantah lah ini faktanya gitu. Ya mungkin kalau nanti ada fakta-fakta yang mungkin misal nih kayak kayak tadi ya dia ini fakta. Terus di sini yang C ada nih minat masyarakat terhadap perpustakaan terus menurun. Terus ada datanya. Berarti kan fakta juga kan? Tapi kalau dibandingkan dengan A, yang A nanti gimana tuh? Harus kita perbandingkan berarti kan? Karena ada dua-duanya. Carilah yang ada datanya gitu, yang sesuai dengan teksnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mana ya? Oke, yang terakhir nih. A, B, C, D atau E teman-teman. Oke, seragam lagi nih. Homogen semua kalian ya kayaknya. Oke, silakan satu orang. Silakan Sabrina.
izin menjawab, Kak. Jadi jawabanku itu tadi kan yang C. Soalnya dari situ sendiri, dari teksnya sendiri udah ada datanya. Sebenarnya tadi nggak lihat teksnya ya, kayak kata kakak nggak lihat teksnya. Terus jawabannya yang C. Terus habis itu aku pas make sure lagi lihat teks dan ternyata emang udah ada datanya. Kayak di situ udah disebutin berdasarkan data beberapa pemerintah daerah, jumlah pengguna transportasi daring meningkat setiap tahun. Jadi menurut aku jawabannya yang C. Kenapa yang A salah? Karena itu tuh bertentangan. Karena transportasi daring tidak mempengaruhi, itu bertentangan. Terus yang B itu tuh layanan transportasi daring lebih baik dari itu, lebih baik tuh apa ya, perlu dihindarin lah menurut aku, lebih baik. Terus yang D itu tuh transportasi daring memperburuk kemacetan lalu lintas, itu tuh opini. Karena apa ya, memperburuk kemacetan lalu lintas tuh di situ ada tulisan sebagian pihak menilai, jadi fakta bukan pasti gitu lah. Terus yang E itu keberadaan transportasi daring lebih merugikan daripada, nah itu ada lebih merugikan, jadi menurut aku jawabannya yang C. Oke, mantap. Nah, itu dia. Ya. Benar ya tadi Sabrina bilang. Jadi sebenarnya makanya kenapa tadi disuruh awal itu aku ya tipsnya itu baca dulu soalnya. Walaupun nggak selalu ya teman-teman ya. Nggak selalu. Tapi kan karena kita di sini terbatas waktu juga, ya itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mempercepat kita menjawab kan. Makanya aku saranin ketika kalian menjawab soal, baca dulu soalnya. Ya opsinya kalau bisa langsung aja dibaca. Apalagi kalau kayak kalimat fakta gini kan. Kalimat fakta kan ada kata-kata yang mungkin bisa jadi itu udah bisa dipastikan bukan jawabannya kan. Misal kayak transportasi daring tidak mempengaruhi pola mobilitas masyarakat. Ya ini memang harus membaca sih. Kayak ya walaupun kita juga udah tahu sih ya namanya transportasi daring kan sekarang kayak ojol mempengaruhi kan. Ya kita juga harus make sure lagi sekarang itu gimana. Kan udah jelas kan ojol sekarang membantu kan mobilitas masyarakat. Jadi ya itu kita juga harus ada punya apa ya insting terhadap kira-kira tuh gimana gitu tanpa harus baca teksnya. Ya, walaupun di kalimat pertama juga dijelaskan memang benar tidak memang mempengaruhi ya. Berarti yang A ini salah. Nah, terus yang B teman-teman. Yang B ini dijelaskan layanan transportasi daring lebih baik dari transportasi konvensional. Sekali lagi, kata-kata lebih baik ini harus dihindari ya. Kalaupun ini benar, harus ada pembuktiannya di teks. Tapi kan untuk kita menyortir, memfilter, itu kita bisa jadikan sebagai satu pedoman awal gitu. Nanti kita ulang lagi dicek di teksnya. Kalau yang C, jumlah pengguna transportasi daring meningkat setiap tahun. Nah, ini memang kayak tadi ya. Apakah meningkat setiap tahun itu ada buktinya? Nah, itu harus kita buktikan lagi di teks. Ya, ini berdasarkan data ternyata nih. Nah, berarti ini kan karena udah ada data, berarti kita bisa jadikan ini sebagai fakta. Terus transportasi daring memperburuk kemacetan lalu lintas. Nah, ini ada nih. Ya, sebagian pihak menilai. Sebagian pihak, apakah seluruh? Berarti ini cuma survei kan? Survei, cuma sampel doang, contoh gitu ya, nggak semuanya. Terus keberadaan transportasi daring lebih merugikan daripada menguntungkan. Lebih merugikan. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Oke? Maka jawaban benar adalah yang C, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Kalau enggak, ketik 4 di kolom chat. Oke, aman. Yang sambil makan, sambil minum, silakan aja, teman-teman. Nggak apa. Aman, ketik 4 di kolom chat. Wah, tidak aman semua nih kayaknya. Oh, ada deh. Nggak ada notifnya. Oh, mana, mana, mana. Oke. Ini karena terkait waktu juga sih teman-teman ya. Mungkin ini aku akan sharing tentang eh, materinya aja. Nanti teman-teman buka soalnya sendiri gitu ya. Karena terbatas waktu juga kan karena tadi ya yang laki-laki kan juga mau sholat Jumat termasuk aku gitu. Oke. Jadi di sini kalimat opini itu apa? Kalimat opini kan terdiri dari tiga pengertian ya. Pendapat, pikiran, dan pendirian. Jadi opini itu pendapat. Jadi pikiran dari seseorang, dari kita, tapi belum ada pembuktiannya. Ya, belum ada pembuktiannya. Pembuktiannya dari apa? Dari argumen tadi. Argumennya harus berupa apa? Berupa data. Dan datanya pun harus data yang valid, terbukti kebenarannya. Seperti itu, gitu ya.
Nah, kalimat opini itu adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan atau pendapat atau perkiraan orang, baik perseorangan ataupun kelompok. Masih pendapat doang ya, sekedar pendapat dari seseorang, tapi belum dibuktikan kebenarannya. Nah, nanti ciri-cirinya itu ya tadi ya, tidak dapat dibuktikan kebenaran, masih subjektif, dan tidak ada narasumber, karena ya hanya dari diri kita seorang, atau dari kelompok tertentu saja, gitu ya. Terus berisi tentang peristiwa yang terjadi, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, ya. Jadi masih bisa aja berupa potensi. Potensi itu masih ada peluangnya. Itu yang disebutkan kalau dalam opini. Jadi misalnya kayak 2030 Indonesia akan bubar gitu kan ada gitu ya. Tapi kan itu opini, masih karena masih potensi, peluang, belum ada kepastian itu bisa terjadi. Ya walaupun dengan keadaan seperti sekarang, ya harap-harap jangan sih, jangan. Cuman kan ya mungkin nanti bisa kita pastikan nanti ketika di 2030-nya. Nah, itu opini seperti itu. Terus merupakan pendapat seseorang atau kelompok jelas. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktian yang jelas ya ini ya. Tidak ada pembuktian. Biasanya ditandai dengan kata bisa jadi, mungkin, kemungkinan, seharusnya. Terus juga sepertinya, sebaiknya gitu. Ya, seharusnya bisa jadi opini juga ya teman-teman ya. Bisa jadi opini. Opini yang berupa saran. Saran kan opini gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini jenis-jenis kalimatnya ada yang sifatnya opini individu dan opini umum. Kalau individu artinya pendapatnya disampaikan oleh satu orang aja, satu individu doang. Satu individu, individu kan seorang ya. Ini satu orang ya. Individu itu satu orang. Ya, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Ya udah kan. eh itu dari satu orang doang. Tapi kalau opini umum itu opini yang pendapatnya diakui oleh banyak orang atau semua orang. Contohnya, sering mandi malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Sering mandi malam hari dipercaya dapat menyebabkan sesak napas. Nah, itu opini, tapi kan bisa kita pahami bersama memang itu kita percaya semua gitu. Kebanyakan orang mempercayai itu. Tapi apakah itu benar atau tidak? Ya itu harus ada pembuktiannya lagi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, ini hanya tips and triknya ya untuk menjawab soal ya. Jadi berkaitan dengan penilaian, masih perasaan. Jadi masih subjektif ya. Berkaitan banget dengan subjektivitas. Belum ada kepastian terjadi, masih sebuah kemungkinan. Gitu. Ya, jadi bertolak belakang ya dengan kalimat fakta tadi. Itu yang harus diperhatikan dalam menjawab soal-soalnya. Oke, teman-teman. Karena ini terbatas waktu juga, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, ketik aman. Oke, aman semua ya. Mohon maaf ya teman-teman yang nggak sempat membahas soal, karena kan ya sebenarnya pada dasarnya pagi ini kan kelas materi kan sebenarnya ya. Cuman kan biasanya kalau ketika kita membahas sebuah konsep materi, ketika kita tidak aplikasikan ke dalam bentuk soal kan bingung ini soalnya gimana gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu juga, mungkin nanti kalian ada belajar juga kan di kelas tutor gitu untuk LBI, untuk pembahasan soal-soalnya gitu. Aman semua berarti ya. Oke teman-teman, mungkin aku stop share dulu. Aku mau kirim link post testnya kalau gitu. Kelas berapa teman-teman? 25 ya? Aku dulu kelas 21 teman-teman. Novirus namanya. Kalian kelasnya udah ada namanya belum? Udah ada IG-nya belum? Ada ketua kelasnya enggak? Sudah, Kak. Oh sudah, siapa? Oh sama-sama N ya? Ultra Attention. Oh oke. KRZT. Oke. Siap, siap, siap. Berarti udah kalian udah kompak nih. Soalnya kelas aku dulu juga kompak sama kayak kelas kalian. Beda dengan kelas-kelas lain. Jujur, ya izin. Ya, bisa kalian kerjakan tuh, teman-teman. Jangan lupa isinya pakai nama lengkap ya. Jangan nama samaran, anonim apalagi jangan. Awas kalian bikin anonim ya. Nggak terdeteksi nanti nama kalian. Jangan nama singkatan, nama panggilan jangan. Gunakan nama lengkap kalian. Silakan mengerjakan.
Soalnya sama nggak sih dengan pretest tadi? Kalau sama, nah itu kan bisa jadi strategi ya maksudku. Soalnya bukan aku yang bikin soal, tutor lain. Nah, kalau sama kan berarti tahu ya triknya gimana kan? Nggak perlu aku bilang ya. Ya pretestnya ya udah nolin aja nggak apa. Pas tesnya tinggiin. Mantap. Sesuai namanya gesit. Memang gesit banget ngerjain soalnya. Ya kalian tinggal ini ya. Karena sama soalnya. Bagus. Oke, udah pada siap ya. Ya, nanti bagi yang belum segera dikerjakan ya teman-teman ya. Oh iya, aku tar share ini dulu PPT-nya. Oke, udah pada banyak yang selesai nih. Oke, teman-teman, itu aku juga udah share file materi PPT kita pada kesempatan kita pagi hari ini. Teman-teman bisa download gitu ya, atau mungkin ketuanya itu tadi siapa? Kak eh, Kak Arzeti itu mungkin bisa di chat atau di download sorry, atau teman-teman yang lain bisa perwakilan masing-masing nanti kirim ke grup chatnya gitu ya. Karena kita kan nggak ada grup bareng gitu ya. Nanti bisa di-download dulu. Udah di-download teman-teman? Oke. Nah, karena nih kakak Fasilnya nggak ada nih. Ya, jadi ya mohon seseorang, karena kan harus ada dokumentasi, bisa untuk mendokumentasikan kita pada pagi hari ini gitu. Mungkin siapa yang mau mimpin? Atau aku minta tolong deh, ada yang men-screenshotkan aku yang hitung mundur 3 2 1. Aman? Aman ya. Oke. Kita hitung mundur teman-teman. Ya, tiga, siapkan pose terbaiknya. 3 2 1. Oke. Ada yang men-screenshot juga ya dari kalian ya. Soalnya kan aku nggak ada chat sama kalian gitu. Jangan lupa ada yang ini nanti kirim ke Kak Fasilnya gitu. Ada pose dari kelas 25 mungkin atau gimana? Oh gitu. 2 tangan ya. Ya udah gitulah pokoknya ya. Oke, 5. 1 2 3. Oke. Thank you teman-teman udah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jujur kalian yang paling aktif dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya ya. Ya sama kayak kelasku dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan antusiasmenya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ya keterlambatan tadi karena aku juga sebagai tutor pengganti sebenarnya. Tapi semoga semua materi yang aku sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya teman-teman. Oke, kenapa Hasbi? Kepencet ya, kepencet. Oh, oke, aman. Eh, Ya itu mungkin cukup sekian sesi Zoom kita pada pagi hari ini. Nanti selamat berjuang untuk selamat berjuang ya, selamat berjuang untuk kelas tutor. Ngantuk-ngantuknya ya tahan-tahan aja sama kakak-kakak tutornya. Aku pun juga gitu dulu apalagi siang-siang kan ngantuk. Selamat berjuang nanti semoga pas LC1, P2P, LC2 kalian terus keterima di SNBP atau SNBT bisa lanjut ke mendapatkan tahapan-tahapan ke beasiswa perintisnya sampai nanti mendapatkan beasiswa yang memang kalian incar gitu teman-teman. Ya, sebelum kita tutup seperti biasa, mungkin kata kakak Fasilnya ya kita berdoa sama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing teman-teman. Berdoa dipersilakan.
Oke, berdoa tidak pernah cukup. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin aku cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Kak. Terima kasih. Oke, aku tutup ya.